QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana memodifikasi tampilan dari sebuah gambar dalam halaman website. Oke, kita langsung saja pada prakteknya biar nggak bingung. Pertama, jalankan dulu Visual Studio Code seperti biasa. Nah, saya punya sudah terbuka, dan yang pertama yang akan kita buat adalah bagaimana menjadikan sebuah gambar sebagai background dari sebuah halaman website. Kita langsung membuat sebuah file baru. Saya kasih nama image css.html. Terserah mau dikasih nama apa, terserah. Oke, enter. Seperti biasa kita membuat sebuah dokumen baru. Jadi saya akan membuat H1 ini, silahkan mau dikasih judulnya apa, itu terserah. Selamat datang di website saya. Kemudian saya akan membuat sebuah paragraf. Ya, silahkan membuat beberapa baris. Dan seperti yang kita akan buat adalah kita ingin membuat halaman website kita dengan background gambar. Jadi di sini kita akan meletakkan sebuah style di sini, dan pada body di sini background image URL. Nah, di sini kita akan memanggil gambarnya. Mungkin kita pakai, karena saya sudah punya gambar ini, saya akan pakai yang fruits. Yang fruits black. Ya, saya pakai yang fruits black ya. Fruits black titik jpg. Oke, coba kita save dan coba kita jalankan. Ini kenapa tidak muncul paragraf yang sudah kita buat? Kenapa tidak muncul ini? Karena secara default tulisan ini akan berwarna hitam. Nah, karena gambar kita hitam, jadi ya nggak muncul, padahal ada tulisan di sini. Oke,
Jadi di sini kita buat untuk warna tulisannya kita ubah jadi warna putih untuk sementara ya. Color white. Oke, coba kita refresh. Ya, seperti ini. Oke. Kalau dilihat halaman website ini sepertinya tidak ada masalah ya. Kenapa saya bilang tidak ada masalah? Karena seperti yang kita mau bahwa background website ini kita membuat gambar sehingga gambar ini menjadi background dari website kita. Ya, secara sepintas memang tidak ada masalah. Namun, apa yang terjadi jika tulisan kita ini artikelnya itu panjang? Oke, kita akan menambahkan artikel di sini biar panjang ya. Kita copy saja ini. Oke, sekarang coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, oke, kita tambahkan lagi biar panjang. Coba kita ganti gambar biar gambarnya yang lain dulu ya. Gambarnya saya pakai yang fruit saja. Oke. Nah, oke. Di sini permasalahannya muncul. Jika kita mempunyai gambar, maksudnya kita mempunyai artikel yang panjang, gambarnya ini jadinya dia mengulangi dirinya sendiri. Istilahnya dia looping sendiri ya. Kita lihat, ini kan gambarnya ini. Nah, dia akhirnya karena artikelnya itu panjang, jadi dia menambahkan dirinya sendiri di bawah sini nih. Oke. Bagaimana caranya agar gambar ini tidak mengulangi dirinya sendiri? Kita akan menambahkan di CSS kita, di style kita, yaitu kita tambah di sini background repeat ya. Kita kasih no repeat sehingga dia tidak mengulangi dirinya sendiri. Sekarang coba kita refresh. Nah, sekarang masalah baru muncul lagi. Padahal di sini ada tulisan, tapi karena kita tidak mau agar gambar ini mengulangi dirinya sendiri, jadi ya gambarnya cuma muncul di paling atas. Sedangkan kita punya halaman artikel yang panjang sampai ke bawah nih. Kan kita tidak mungkin membuat sebuah gambar yang tingginya sampai tinggi sekali sehingga bisa memenuhi artikel kita yang panjang. Kita nggak mungkin seperti itu. Jadi kita akan menambahkan style di CSS-nya kita ya. Jadi di bagian CSS-nya kita akan menambahkan ya, background attachment. Kita kasih fixed. Kemudian background size kita kasih cover.
Oke, coba kita jalankan biar kita lihat hasilnya seperti apa. Semoga berhasil. Nah, oke, ini sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang ini saya kasih komen di sini ya. Ini untuk menampilkan gambar. Terus yang ini agar gambarnya tidak berulang. Sedangkan yang ini agar gambarnya tidak bisa di scroll. Sedangkan yang ini agar gambar memenuhi layar. Oke. Jadi untuk menjadikan gambar menjadi background dari sebuah website itu memang jarang orang pakai ya. Namun dalam beberapa case, misalnya kita ingin membuat sebuah website profile pribadi ya, itu ya akan bagus. Seperti saya punya satu contoh di sini. Nah, seperti ini. Ini kelihatan bagus sekali karena ini dia buatnya seperti yang kita latihan ini. Jadi dia tetap muncul background gambarnya ya. Ya. Nanti kalau kita sudah pada pelajaran selanjutnya, saya ingin kita akan membuat seperti ini. Oke, kita lanjut untuk pelajaran selanjutnya ya. Jadi untuk background gambar saya cukupkan sampai sekian ya. Oke, selanjutnya adalah saya ingin membuat sebuah gambar yang sudutnya tumpul. Biar nggak gabung, saya mungkin lebih baik membuat sebuah file baru saja. Image css.html. Oke, seperti biasa kita membuat sebuah file baru. Jadi ini misalnya H1 belajar modifikasi gambar. Oke, misalnya image search. Saya ingin pakai yang gambar yang ini ya, fruits.jpg. Alternative text fresh fruit. Kemudian pada bagian
headnya kita membuat stylenya style, image saya buat tumpul, border radius kita coba pakai 8 pixel ya. Oke, coba kita jalankan biar lihat hasilnya seperti apa. Oh ya, karena kita belum buat gambarnya terlalu besar, jadi saya akan membuat width saya kasih 300 pixel aja, coba. Oke, seperti ini. Nah, ini sudutnya masih tajam ya, kita maunya dia tumpul ya. Ini kita belum memasukkan kelasnya, jadi image kelas, jadi kita pakai kelas yang ini dia. Oke, kelasnya adalah image tumpul. Ini terserah, image tumpul mau terserah, mau kasih nama apa, yang penting di kelasnya benar, image img tumpul. Oke, sekarang coba kita jalankan biar lihat hasil, refresh ya. Oke, sudah seperti ini hasilnya. Jadi kalau semakin besar angka di sini, misalnya saya kasih 12 atau mungkin saya kasih 16 misalnya, hasilnya seperti apa? Nah, dia semakin ke dalam. Jadi ini tentunya tergantung seleranya dan kebutuhannya seperti apa. Oke. Selanjutnya adalah saya ingin membuat gambar yang agak pipih. Coba kita sekarang saya ingin mungkin ini gambar pipih. Biar dia ke bawah kita kasih break ya. Sekarang di sini baru image search. Image search-nya ya kita masih pakai yang ini saja. Ya, kita pakai ini aja biar nggak banyak kita ketik, kecuali kelasnya. Sekarang kita akan membuat kelasnya di sini ya. Jadi kelas saya buat pipih misalnya ya. Border radius kita kasih 30%. Jadi ini image pipih, berarti di sini ya harus image-nya pipih ya. Oke, sekarang coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya
Bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah gambar dan gambarnya itu oval misalnya ya. Gambar oval. Sekarang kita buat stylenya. Mungkin saya buat image oval misalnya. Karena kita mau dia oval, berarti border radius coba kita kasih 50%. Dan pada kelasnya kita harus rubah di sini. Kita harus sesuaikan dengan ini ya. Image oval. Jadi kelas yang ini harus sama dengan ini. Oke. Sekarang coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, dia seperti ini. Kayaknya kita harus kasih HR biar dia ada garisnya, biar kita nggak bingung. Kita kasih saja HR. Jadi HR itu untuk baris ya, untuk membuat sebuah baris, garis maksudnya. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti apa ya. Jadi ini biar nggak bingung. Oke, dan selanjutnya adalah kita ingin membuat gambarnya itu bulat. Sekarang kita tinggal copy ini, Ctrl V, terus ini kita bulat. Di sini kita menambahkan style IMG bulat misalnya. Di sini border radius kita kasih 50% juga. Ini image bulat. Sekarang coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya dia seperti gambar ini, padahal sama-sama 50% stylenya. Ini 50, ini juga 50. Nah, padahal saya maunya gambar ini dia bulat. Jadi caranya adalah saya harus menambahkan height di sini. Height saya harus kasih 300 pixel karena saya harus memaksa gambar ini agar width dan height-nya ini sama. Oke, sekarang coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, disinilah bedanya. Jadi untuk membuat gambar bulat bisa dengan kita membentuk memaksa
uh, lebar dan tinggi dari gambar ini harus sama di sini di stylenya. Atau kita bisa juga biar tidak menambahkan style di sini, berarti kita harus mendesain sebuah gambar yang resolusinya sama. Misalnya 1000 kali 1000 pixel misalnya. Width-nya 1000, height-nya juga 1000. Atau 600 kali 600 misalnya. Intinya harus sama. Nah, kita ingin agar dia bulatnya itu sempurna. Kalau fruits.jpg ini filenya ini itu kemungkinan besar dia tidak sama besar. Coba saya lihat. Nah ini di sini dia dimensinya itu 1600 kali 1000. Jadi dia tidak sama. Nah, saat saya memaksa dia untuk height dan width-nya ini sama, gambarnya jadinya seperti ini. Dia memang bulat, tapi ini kelihatan kalau gambarnya ini dipaksa. Sekarang saya akan mencoba, kita akan membuat gambar berbentuk bulat dari gambar yang dimensinya sama. Saya punya gambar yang satu ini, kayaknya yang ini, yang ini, yang fruitsnya ini dia dimensinya sama. Ini 1000 kali 1000. Sekarang saya coba membuat gambar bulat dengan menggunakan gambar yang resolusinya sama. Gambar bulat resolusi sama, width dan height. Jadi itu yang fruits new. Nah, di sini saya tidak perlu memaksa gambar ini karena gambarnya sudah dimensinya sudah sama, yaitu 1000 kali 1000 ya. Image bulat. Coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, di sini kelihatan bedanya. Sebentar ya, kita tambahkan HR di sini. Di sini kelihatan yang bagian atas ini adalah gambar yang resolusinya berbeda, yaitu 1600 kali 1000. Sedangkan gambar yang bawah ini dia dibentuk dari resolusi gambar yang sama, yaitu 1000 kali 1000. Nah, di sini kita lihat bedanya ya. Yang di atas ini agak ketarik gambarnya, sedangkan yang di bawah ini ya bulatnya bulat sempurna. Ini ketarik karena harusnya lebarnya itu dia lebih besar, tapi kita memaksanya dengan meletakkan height-nya di sini juga sama. Jadi kita memaksa gambarnya sehingga dia hanya memiliki width dan height-nya yaitu 300. Jadi dia memiliki resolusi yang sama. Oke, jadi disinilah bedanya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat image thumbnail ya. Ya mungkin pada tahu apa itu thumbnail. Kita akan membuatnya, saya copy paste ini aja biar gampang.
Oke, gambar thumbnail. Jadi di sini kita akan ganti ini menjadi thumbnail. Terus pada stylenya kita akan menambahkan thumbnail, border radius, border kita kasih 1 pixel aja, solid, terus warnanya saya mau supaya dia warnanya itu 0CD 105 kayaknya. Nah, saya pengen seperti itu warnanya. Kemudian border radiusnya saya mau 4 pixel. Kemudian paddingnya saya mau 5 pixel, dan widthnya itu adalah 150 pixel. Oke, kita copy ini, kita taruh di kelasnya ya. Ini kita nggak perlu ini karena kita sudah mengaturnya di stylenya. Oke, coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, biasanya kalau untuk thumbnail itu saat mouse berada di atasnya ini, dia akan muncul sebuah style ya. Jadi kita tambahkan di CSS-nya. Jadi pada bagian CSS-nya kita menambahkan style seperti ini. Img thumbnail, hover, box shadow 0, saya pakai 2 pixel, terus 1 pixel, terus RG saya pakai yang RGBA aja, terus di situ saya akan kasih ini 0,140 186 0.5. Oke. Terus yang ini kita tetap pakai ini. Oke, coba kita refresh untuk lihat hasilnya. Nah, oke. Jadi saat mouse-nya berada di atas gambar thumbnailnya, dia muncul seperti ini. Ada style yang berbeda ya. Oke, jadi ini adalah thumbnail. Jadi caranya adalah kita menambahkan
style yang ini, dan saat mouse berada di atasnya kita tambahkan style yang ini. Oke, selanjutnya adalah saya ingin memasukkan sebuah gambar yang responsif. Gambar responsif. Ya, maksudnya responsif adalah agar gambar itu tampil sempurna di setiap screen ya, misalnya di PC, laptop, ataupun di HP bahkan ya. Oke, caranya adalah kita menambahkan di stylenya image responsive, dan di sini yang kita pakai adalah max width. Kita harus kasih 100%. Kemudian height-nya kita kasih auto. Oke, coba kita refresh. Jadi ini mungkin saya pakai gambar yang besar aja. Fruits .jpg ya. Oke, coba kita refresh biar lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini gambarnya sudah muncul. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang dimaksud dengan responsif. Coba kita kecilin browsernya biar kita lihat ya. Coba. Nah, jadi dia akan mengikuti ukuran browser ya. Ini yang paling kecil ya, dia tampil sempurna. Oke, ya ini yang namanya image responsif. Oke, selanjutnya adalah saya ingin meletakkan sebuah gambar di tengah-tengah halaman. Caranya adalah seperti biasa, kita copy paste aja biar cepat. Gambar center misalnya ya. Oke. Terus pada bagian style kita membuat misalnya ini image center. Display block, margin left auto, kemudian margin right juga auto. Kemudian saya ingin gambarnya itu yang akan ditampilkan cuma 50% saja. Width 50%. Oke, sekarang kita ke bagian body. Oke, coba kita refresh untuk lihat hasilnya.
dia seperti ini. Jadi gambar yang ini sama, tapi yang ini kan dia tampil 100%. Kalau yang ini dia tampil cuma 50% saja. Oke. Ini saya mau supaya dia di tengah. A1. A1. Align. Text align center. Oke, seperti apa coba? Ya, saya mau supaya tulisannya di tengah ya. Oke, selanjutnya adalah saya ingin membuat gambar yang sama, tapi saat tampil di browser itu dia opacity-nya itu rendah. Sekarang kita pakai gambar yang sama. Kita pakai gambar yang ini. Gambar opacity 0.5 misalnya. Jadi kita ini tetap sama, jadi kita copy saja. Hanya kita di sini akan menambahkan opacity. Opacity-nya adalah 0.5. Image center. Ini opacity ya. Opacity kita samakan dengan ini biar enggak salah. Opacity. Oke, coba sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini gambarnya ini seperti blur. Jadi ini opacity-nya 0,0.5 ya. Jadi hasilnya beda. Kalau yang di atas ini enggak pakai opacity, kalau yang di bawah ini pakai opacity 0.5 ya. Oke, untuk tutorial kali ini mengenai bagaimana memodifikasi sebuah gambar untuk ditampilkan di halaman website, saya cukupkan sampai sekian. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sehingga teman-teman tidak ketinggalan tutorial baru di saat kami mengupload ya. Demikian dari kami dan salam Q Coder.